Perkenalkan, nama saya Octavianus Dongkahunggurami dari kelompok 5, bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pertama, yaitu dibaca oleh Saudara Vekta. Kepada kesempatan saya berikan kepada Saudara Vekta untuk membacakan materi. Oke, terima kasih atas ini kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Versakta Wermanu, NIM 2520016. Di sini saya akan membacakan materinya. Judul atau topiknya pupuk organik cair menggunakan buah tomat. Pupuk organik cair adalah pupuk berperan dalam meningkatkan aktivitas biologis, kimia, dan fisika tanaman sehingga tanam menjadi subur dan baik. Untuk pertumbuhan tanaman saat ini, sebagai besar petani masih tergantung pada pupuk organik karena pupuk organik mengandung beberapa unsur hara dalam jumlah yang banyak. Pupuk organik terdapat dalam bentuk padat dan cair. Kehidupan pupuk organik cair adalah unsur hara yang pupuk organik terdapat dalam bentuk padat dan cair. Kelebihan pupuk organik cair adalah unsur hara yang terdapat dalam lebih mudah diserap tanaman. Pupuk organik cair adalah larutan hasil dari pemasukan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih satu unsur. Pada umumnya pupuk cair organik tidak merusak tanaman, dan tanaman meskipun digunakan sering mungkin. Selain itu, pupuk cair juga dapat dimanfaatkan sebagai aktivator atau membuat kompos pupuk organik. Pupuk organik cair dapat dibuat dari beberapa jenis sampah organik, yaitu sayur baru, sisa sayur basi, sisa nasi, sisa ikan, ayam, kulit telur, sampah seperti anggur, kulit jeruk, apel, dan lain-lain. Bahan organik basah seperti bisa buah dan sayur merupakan bahan baku pupuk cair yang sangat bagus karena selain itu mudah terkomposisi. Bahan ini juga akan kaya akan hara yang dibutuhkan tanaman. Semakin tinggi kandungan solusi dari bahan organik, maka proses penguraiannya akan semakin lama. Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di pasaran. Pupuk organik cair menyajikan diaplikasikan melalui daun yang mengandung hara makro dan mikro, esensial N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Fe, dan Me. Dan bahan organik. Pupuk organik cair mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan klorofil dan daun sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan menyerap nitrogen dari udara, dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, merangsangkan pertumbuhan cabang produksi, meningkatkan pertumbuhan bunga dan bakal buah, mengurangi gugurnya dan bunga dan bakal buah. Oke, jadi baik, saya akan melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Sneke Clara Tanjinji, NIM 2520033. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudara Vekta, yaitu metode pelaksanaan. Tempat dan bulan pelaksanaan penelitian pupuk cair. Tempat pelaksanaan pembuatan pupuk cair dari buah tomat yang dilaksanakan pada bulan Desember dan tempat penelitian di Lab Banatang. Alat dan bahan yaitu ember, kaos tangan, sendok, masker, dan kantong. Bahan tomat, M4, gula pasir, dan air. Perencanaan bisnis. Dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produksi tersebut. Dalam proses pembuatannya juga membutuhkan 6 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu dalam pembuatan pupuk organik cair dari buah tomat ini. Dan setelah pupuk organik dari buah tomat didiamkan dan membutuhkan kemasan untuk mengemas pupuk organik cair dari buah tomat. Sebagai biaya, setelah semuanya sudah
disiapkan, maka pupuk organik cair dari buah tomat tersebut tinggal dipasarkan atau dijual. Dengan itu, maka membutuhkan biaya transportasi. Adapun harga-harga dalam bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair dari buah tomat dan biasanya yang akan keluar, yaitu yang pertama tomat. Harga tomat per kilo yaitu 20.000. Botol plastik harga 10.000. Gula pasir 1 kilo 16.000. Ember 20.000. Masker 5.000. Kaos tangan 10.000. Kantong 15.000. Berikan kepada Gema Galgani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Gema Galgani Vincentia Bajung. Perencanaan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Semua proses produksi telah dilakukan dari mulai pembentukan pupuk organik dari buah tomat yang baik sampai kepada packing. Kemudian yang akan kami lakukan yaitu mencari target pasar. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk ini. Target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Berikutnya saya berikan kepada Saudara Dewi Rati. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dewi Rati Kehewamarak akan melanjutkan presentasi kami. Sistem pemasaran kami akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pasing. Kami akan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas yang kami berikan kepada para konsumen. Bukan hanya kualitasnya saja yang berbeda umum. Kami membuat pupuk organik dari buah tomat. Ini dibedakan segi pancing dan cara pemasaran juga, yang pasti akan lebih unik daripada yang lainnya. Kami akan menjual pupuk organik cair ini di tempat yang cukup ramai, yang banyak dikenal dan dilalui banyak orang. Dengan seperti itu, maka pupuk organik dari buah tomat ini akan lebih cepat dikenal banyak lapisan masyarakat. Karena itu saya berikan kepada kesempatan untuk Darius untuk melanjutkan. Saya akan mempresentasikan ini yang Saudara Dewi presentasikan. Perkenalkan, nama saya Darius Meteyewa, NIM 2520037. Promosi yang cepat laku adalah tempat ramai seperti pasar dan pameran. Itu adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang. Dengan berikut ini adalah beberapa cara promosi yang akan kami lakukan. 1. Melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembeliannya dan bisa langsung promosikan yang dijual. 2. Melalui internet. Cara ini efektif walau tak semua orang memaknai internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, WhatsApp, Google dan lain-lain. Tak ada salahnya bila dicoba. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca materi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5.